Saya itu dulu saya pengen cita-citanya adalah pengen jadi Habib. Saya pernah dengar kata-kata dari Pak Kiai. Kata beliau, biarkan beliau meninggal, tapi pesantren itu harus eksis dan terus berkembang. Seni sehat semangat goes ya. Amin. Panas. Sendi sehat terawat. Osteokom Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kembali dengan saya dan di Casey di Almali Channel. Nah, kali ini kita memperkenalkan dan mendatangkan seorang narasumber yang udah rapi banget nih. Datang dari jauh nih daerahnya. Dia nyamperin bukan kita. Enak aja narasumber kita pengen disamperin. Kita langsung aja kenalan. Nama siapa? Mas. Nama saya siapa ya? Baiklah, perkenalkan nama saya Insan Kamilin. Saya siapa sih? Saya anggota daripada Almali Group, anjay. Almali. Saya jauh-jauh datang dari apa sih, pelosok-pelosok yang sangat dalam. Oh nih guys, ini orang pelosok dia. Nah, Insan Kamilin. Nama lengkap kan? Insan Kamilin ya kan? Ya betul. Ya, nama lengkap Insan Kamilin. Dan lebihnya. Ini adalah teman angkatan saya, satu angkatan kita masih. Nah, yang itu Nah, saya mau nanya nih, Ya. kan ini kan channel untuk bernostalgia masa lalu, ketika kita jadi santri, Ya. ketika kita jadi pesantren. Kira-kira kita mau nanya, awal pertama kali ente masuk tuh kapan? Saya tuh masuk kalau nggak salah hari Senin ya. Hari Senin apa hari apa itu? Tanggal 11. Tanggal 11. Tanggal 11 bulan Juni apa Juli gitu ya. 2011. Nah, harinya, tanggalnya sama kayak gue. Ya. Datang tanggal 11 Juni kalau nggak salah, Juni. 11 Juni 2011 itu awal kita menginjakan kaki di pondok pesantren Terpadu Al-Madinah. Nah, itu kan awal masuk. Jujur nih, gue nanya, lu masuk pesantren kemauan sendiri atau gimana dong? Cerita dong. Jadi gini ya, saya itu awalnya emang res juga ya sama pesantren gitu, karena saya juga punya saudara yang alhamdulillah pesantren yang saya pesantrenin sekarang ya Madinah berarti ya. Oh iya. Yang pertama itu karena saya punya saudara di situ. Yang kedua, dulu sebelum saya mondok itu ada pernah diajak sama bapak gitu ya, ke majelis taklim. Dan di situ saya mendengar kayak pemain-pemain hadro. Oh. Awal mula saya tertarik dengan hadro itu di situ. Dan yang ketiga, saya itu pesantren karena ada hal yang mimpi yang apa sih ya, yang halu juga ya, dan gak mungkin juga. Saya itu dulu saya pengen cita-citanya adalah pengen jadi Habib. saya dulu cita-citanya. Lalu maaf saya potong. Keren. Nggak ada cita-cita itu jadi Habib, nggak ada. Itu Cuma dia cita doang. Habib kan keturunan nih, juara Rasul. Dia doang pengen jadi Habib. Keren, lanjut. Nah, cita-cita saya itu yang kocak ya, waktu sebelum mondok tuh kan belum tahu apa sih itu Habib ya. Iya. Saya dulu kan hadir ke majelis yang dipimpin oleh Habib Zaki, dan di situ ada hadro. Di situ saya mulai tertarik dengan hadro, dan saudara saya itu Tenur, Namanya siapa? Nur Hasanah. Nur Hasanah. Tenur. Ya, Tenur, saya manggilnya Tenur. Dia memberi apa ya, ngasih tahu saya di pondok juga ada hadro. Wah, di situ udah akhirnya di situ saya sebenarnya memang keinginan sendiri ya, nggak ada paksaan atau dari orang tua. Saya pengen masuk karena 3 unsur itu. Saya punya teman di Yang pertama, apa sih, saudara di di pondok. saudara. Yang kedua, saya emang
tertarik dengan hadroh, yang ketiga itu saya punya cita-cita pengen jadi Habib. Ternyata pas saya masuk ke pesantren udah kenal, oh Habib itu juri. Aduh, jadi akhirnya saya nggak bisa ya, jadi Habib, cita-cita saya terkubur gitu. Nah, itu berarti nggak ada paksaan dan juga tidak ada, berarti murni pure keinginan sendiri, kemauan sendiri untuk tinggal di pesantren atau belajar di pesantren. Nah, kenang-kenangan suka dan duka di pesantren. Sukanya, suka dulu apa duka dulu nih? Suka dulu apa duka dulu, terserah kamu. Terserah saya. Nah, iya. Jadi awal ceritanya seperti ini ya. Sebelum saya masuk pesantren gitu ya, saya itu di rumah itu bener, karena di rumah itu nggak ada teman-teman cowok semua, teman-teman cowok pada jauh, yang ada teman-teman cewek. Oh, Cewek. cuman teman-teman cowok wajar guys nih, kan rumah di pelosok, Iya. jadi mungkin teman-teman cowoknya agak jauh dari rumah, Dari rumah jauh. bisa. Dan saya punya teman-teman yang dekat banget gitu ya. Pas tatkala saya mau masuk pondok, itu lucunya itu kalau inget-inget masa lalu itu mereka nulis surat ngirim sendiri. Lucu. Dikirim surat sama cowok, Sama cewek. Oh, sama cewek. Sama cewek. Sama teman-teman cewek itu kamar kita. Oh, perpisahan. Ya, perpisahan gitu ya. Kita emang sekolah bareng, ini bareng, pokoknya main bareng itu. Lucunya itu. Betul. Saya bawa surat-surat itu ke pondok, saya selipin di apa sih bawah lemari. Oh, lemari. Oh, baju. Lemari warna biru kayu. Iya. Oh, iya. Dan jangan cerita dulu ya. Terbuka. Dan pas saya ke pondok juga kan ya, pokoknya lengkap lah keluarga itu, kakek nenek, pokoknya orang tua, pokoknya semuanya pada datang. Nonton pesantren. Iya, pada datang. Pas saya pertama datang ke sana, saya bertemu dengan sesosok orang ya, Aneh ya. aneh banget. Waduh, Ya, aneh. dia tuh yang saya kaget tuh emang badannya gemuk banget ya, badannya gemuk ya, gendut juga ya. Kalau nggak salah dia itu di apa sih, dikenalin sama ustadz di sana. Kalau nggak salah sederhana gitu ya, bawa saya terus ngadep saya, kenalin ini si Anu. Baru saya nyebutin inisialnya. Boleh nggak apa-apa. Ya pokoknya Inisialnya nanti. apa? Ya inisial dan nih, ya gua aja langsung. Oh gitu. Ya jadi pertama kali Ya. kita ketemu itu dikenalin sama Ustadz di pesantren. Iya. Kan waktu itu anjing, bos ibu kan belum kan, Ya. ditinggal sama keluarga. Pokoknya saya datang itu nangisnya. Siapa yang nangis? Nggak tahu siapa yang ngomong gitu. Siapa yang nangis? Pokoknya dia itu nangis. Oh nangis ya berarti. Emang sendirian. Yang lucunya lagi ya, katanya saya dapat kabar dari Ustadz itu, dia itu belum ada lemari, belum ada kasur, Gak modal, dia gak modal deh, nyatanya tuh gak modal. Parah, siapa sih dulu? jadi kita itu awal temen akrabnya itu di situ. Oh teman akrab tuh Ya, ya. pokoknya satu lemari, ya, pokoknya satu lemari satu baju di situ. Maksudnya nggak satu baju, satu lemari tapi baju kita di situ. Gitu. Satu lemari cuma bajunya bareng Bareng lemari gitu. lemari. Cuman perasaannya nih kan, perasaan ente pas kayak gitu gimana? Kan namanya satu lemari, terus kasur kan katanya juga satu. Kalau saya boleh jujur sebenarnya agak sedikit gedek juga ya. Malah Gedek banget ya. Karena pasokan apa sih? Stok sabun cepat habis. Pokoknya kita satu sabun, ada satu kasur. Terus kalau saya tidur itu pasti bangun-bangun udah ada di lantai itu, dikuasain yang semua. lantai. Saya lah. Oh kamunya. Iya, Si dia ini yang numpang ini enggak. Pokoknya dia menguasain sepenuhnya kasur. keren, mau intimidasi lu yang punya diusir gitu kan. Terus gimana tuh? Udahlah, Awalnya gede. Kita ada dekat 1 tahun, kalau saya 1 tahun udah kelamaan mungkin dia juga udah mulai berbaur karena kita punya temen Yang lumayan banyak. Oke, iya. Nah,
Cun, insan dipanggil Cun kalau sama saya. Kan ente nih mau bergaul ataupun berteman gitu kan di pesantren tuh sama orang yang baik gitu kan, bukan pelanggar. Nah, kira-kira pandangan insan ke santri yang melanggar itu gimana? Apa dia akan selamanya melanggar atau pelanggaran dia bisa diperbaiki atau gimana? Pelanggaran kayak misalkan merokok, kabur, pacaran, gimana tuh? Pandangan dan nilai saya. Sebenarnya saya itu orangnya yang netral ya, netral. Nggak sepihak harus yang baik, harus berteman dengan baik terus. Enggak, karena pengalaman itu kita bisa dapetin yang paling banyak gitu. Paling banyak pengalaman itu kita dapetin dari orang-orang yang seperti itu ya. Dari teman-teman yang ya suka melanggar gitu. Lebih ibarat kata lebih solid lah. Pengen banget disebut lebih solidnya gitu, kena Lebih solid gitu. Jadi saya tuh emang dulu belum terlalu akrab ya sama teman-teman, karena saya tuh emang dibilang anak yang kurang akrab. Awalnya bener-bener pendiam, kurang akrab, sampai saya tuh masuk kelas aja masuk kelas saya itu ya dipoyokin si Alim datang. Oh, sakit hati sebenarnya gitu ya, sakit hati gitu ya. saking ente diemnya Ya, gitu. diem dan emang nggak neko-neko orang gitu ya awal-awal bersama neko-neko nih doi. Nah, baru kebuka itu terasa pertemanannya itu pas dari kelas 3 ke atas, kelas 3 ke atas. Oh, berarti selama Kelas 1, kelas 2 berarti SMP kelas 1 kelas 2 itu lu ingin dong? saya masih kurang adaptasi ya? masih adaptasi masih kurang, karena saya di situ juga kan dekat sama kakak kelas ya, yang paling dekat gitu ya. Jadi ada nyampe orang-orang bilang itu kita adik kakak gitu. Saya pokoknya satu kasus setelah saya Sama orang ini? iya Dia udah punya kasur. dia udah punya kasur. Iyalah, mau bela dong. Mau punya kasur gua akhirnya. Setelah dia punya kasur baru akhirnya kan saya juga lebih dekat sama kakak kelas, nyampe pokoknya kita juga tidur bareng Sama abang kelas. abang kelas. Biasa gitu kan buat bimbing belajar. Ya, Terus ngebangun subuh. Iya, biasa sama abang kelas. Nah, berarti kira-kira berarti kan ada nilai positif, ada nilai negatifnya juga untuk orang-orang yang sering melanggar, kayak misalkan ngerokok, terus kabur. Kalau pacaran ya pribadi itu mah. Kayak contoh kalau sama kabur deh, dari orang yang kabur kita bisa mengambil pelajaran ya, untuk bisa memahami kepribadian seseorang. Kalau misalnya kepribadian seseorang ini bisa kita pahami, bisa kita rangkul, dia nggak mungkin kabur. Iya. Benar gak sih? Nah, itu kalau dari orang kabur. Kalau misalnya dari orang yang rokok, kalau misalnya orang rokok sih kepribadian sih maksudnya, masuknya. Iya, karena banyak kenapa mereka itu merokok ataupun kayak ngopi. Saya jujur saya emang kopi itu agak kurang gitu ya, Kurang suka. kurang suka, karena saya juga punya penyakit mah gitu. Tapi yang saya apa sih ya, seneng juga, bukan nggak nyesel. Mungkin orang-orang pandang dia temenan sama ini nggak cocok langsung sih, enggak. Saya nggak gitu orangnya. Karena dari mereka itu saya belajar, oh jadi kayak gini ngerasain masalah gini gitu. Walaupun emang saya nggak ngerokok gitu ya, nggak ngerokok. Saya punya prinsip itu nggak mau ngerokok lah, walaupun sampai tua pun enggak. Oke, alhamdulillah. Ditawarin juga sering itu. Siapa yang teman-teman sering ngocol itu ya. Siapa? Cun ngerokoknya. Siapa? Udah gede ya. Oh, temen laknat gitu tuh, orang nggak ngerokok dipaksa ngerokok gitu kan, kayak siapa sih? Bukan saya, bukan tuh, saya mau anak baik yang ngerokok. Dah, Cun. Ya. Menurut Cun nih, kan kita udah jadi alumni nih ya. Emang nggak mau nanya kok bisa disebut Cun? Oh iya, kenapa bisa disebut Cun? Oh, pengen dibahas dia. Iya dong. Kenapa disebut Cun? Coba.
awal mula kenapa saya itu disebut Jun, nama saya kan aslinya Insan Kamilin gitu ya. Akhir-akhir maksudnya pas kecil itu saya disebut Jun karena saya itu emang bener-bener suka, bener-bener setiap hari itu pasti nggak jauh dari yang namanya sun makanan. Nah, itu Baik, Sun. oke. Saya itu benar mampus. saya tuh udah walaupun udah kelas 6 SD itu masih makan kayak gitu kan. Akhirnya mungkin karena sun jadi Jun. Nah, masuk akal nggak sih? Oh, masuk di Cun. Oh, berarti lu kan kalau dulu cadel gitu. Mama mau Cun Ya, gitu. karena mungkin kayak saya sering mengkonsumsi kayak gitu ya. benar. Ya, jadi orang-orang manggilnya Cun. Padahal ketika saya mau mondok nih ya, saya mondok itu kalimat itu tuh mau Dihilangin. hilangin. Oh. Tapi pas saya masuk ke pondok, ada satu orang yang tiba-tiba manggil, Encut, saya sebenarnya ada Cuma dia sebelumnya udah kenal lu. enggak kayaknya Nggak kenal. Apa kenal? Iya, saudara teman saya. Teman saya itu kalau saya Nurdin, dia punya saudara. Siapa kalau saya Jamal ya. Jamal. Tiba-tiba saya pas keluar panggil Uncun. Padahal itu pengen dihilangin biar orang-orang manggil saya itu insan gitu. Akhirnya udah beberapa tahun tuh ada banyak orang yang manggil Uncun. Akhirnya kesini alhamdulillah jadi insan. Keren. Senangnya di situ. Senang itu ya. Ya, tapi suka juga karena orang-orang yang manggil saya Uncun itu orang-orang yang benar-benar akrab banget. Kayak lu. Ya. Nah, Gitu. Cun, insan. Nah, Ya. kalau menurut Ente kan kita jadi alumni nih. Perbedaan ada beberapa perbedaan nggak sih dari pesantren, dunia pesantren, pondok kita nih, pondok Al-Madinah yang dulu dengan pondok Al-Madinah yang sekarang. Ada beberapa perbedaan. Jujur, dibilang beda banget karena saya ngalamin tatkala waktu saya pesantren itu, yang pun itu kalau hujan itu ya pesantren kobong kalau hujan itu pasti di Ya sih editor kobong terjemahin. Resiko ini. di pesantren gitu ya. Itu kalau hujan itu kan bocor ya. Iya betul. Kita punya nampan itu apa sih di apa namanya? Ditadangin pakai nampan ya. Terus kalau hujan gede itu kita nyuci di depan kamar. Wah seru. Luar biasa itu. Depan kamar yang harusnya buat nongkrong, Iya. gitu kan buat belajar, Zaman dulu buat tuh. menguci gitu. Kalau hujan gede. Tapi luar biasa. Pokoknya gedung-gedung udah bertingkat. Luar biasa banget ini. Ada kebanggaan tersendiri sih buat itu. Kebanggaan tersendiri karena saya ikut ngecor. Oke, Ikut ngecor banget. andil dalamnya ya. Nah, itu kan kalau dari segi fisiknya gitu kan, segi yang konkretnya. Kalau misalnya segi ininya cuy, kayak misalnya kayak jenis pendidikan bahasa, terus ke kedisiplinan anak-anak gitu. Kalau dibilang masalah kayak akademis gitu ya, atau disiplin atau bahasa itu dibilang agak kurang, dibilang agak lebih ya kurang. Oh, ada lebihnya ada kurangnya gitu berarti. Ada lebihnya ada kurang lah. Berarti kalau Kurang kita karena bandingin, karena kenapa saya bilang kurang? Karena zaman dulu itu jujur ya, bahasa itu benar-benar luar biasa di paling ditonjolkan ya. jangan ada istilah juga. Lu Lalu tuh tuh tajin mah. gini banget gua. Bahasa terus gua. Sampai saya itu pulang sekolah, padahal nggak ngomong apa-apa pulang sekolah, yang lain pada berisik, tiba-tiba itu ustadz itu datang, kalau nggak salah namanya Jangan disebut kayaknya inisial aja misalnya apa. inisialnya anu lah, datang tuh tiba-tiba langsung Di briefing dulu gitu sih. Ya nggak apa-apa lanjut. tiba-tiba coba dipukulin Oh, disakitin. pakai sarung. Saya tiba-tiba kena lah Tadi lu pakai sarung pakai apa nih? sarung. Oh, sarung. Karena adanya sarung. Oh, di sarung. Iya. Apa aja yang ada di belakang langsung. Pada yang lain yang berisik kenapa saya pernah gitu, ada sedikit kesel juga di situ. Oh, ada bentuk lah. Itu saking bener-bener ketatnya bahasa. Ya, karena tapi
dilihat dengan yang sekarang gitu ya, dibilang kurang ya agak sedikit lah, enggak kurang banget tapi sedikit lah. Ya, ada sih kurang. Karena kenapa? Karena mereka itu dengan tidak adanya kayak semacam pukulan kan nggak boleh lagi sekarang. Kekerasan nggak boleh lagi. Jadi nggak bakal kenapa-napa ini. Iya, ada yang merendahkan gitu, merendahkan bahasa atau perbedaan. Kalau secara fisik ya bangunan alhamdulillah makin lama makin bertambah dan juga makin modern. Iya. Nah kalau misalnya akademisnya gitu kayak pengajaran, terus pendidikannya, bahasa, ekstrakurikuler segala macam, dia tuh ada beberapa hal yang membatasi. Kayak misalnya hak asasi manusia, jadi kita nggak boleh kasar, jewer sedikit main hukum, jewer sedikit main punya respect juga. Karena anak-anak juga nggak harus dikerasin. Ketika kita memberikan hukuman, kita usahakan hukuman itu yang mendidik. Contoh kayak misalnya dia telat ke masjid, hafal mufradat 5. Kalau dia telat ke masjid terus, bisa aja sampai 100. Iya. Nah, seperti itu nilai plusnya. Pesan-pesan quotes yang harus kita butuhkan untuk para generasi baru. Coba ada nggak kira-kira? Untuk pesan apa sih namanya, pesan-pesan aja. pesan lah. Yang jelas ya jangan menyerah ya, walaupun jangan mandang wah udah enak sekarang, tapi tetap semakin kondisi pesantren kita itu nikmat, enak, dan bangunan dan sebagainya, kita semakin harus lebih semangat ya, semakin lebih semangat untuk menggali dan mengembangkan pesantren kita lebih terus. Tadi juga saya pernah dengar kata-kata dari Pak Kiai, kata beliau, biarkan beliau meninggal tapi pesantren itu harus eksis dan terus berkembang. Kata-kata Mutiara dari insan pribadi ada. Life is journey. Life is journey, simple, singkat, padat, nampol, jeger. Enggak sih, life is journey, hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Nah, kelar yang bucin lu kelar lu, bukan pelarian hidup tuh. Perjalanan jalanin aja. Enggak. Kalau misalnya harapan misalnya buat kedepannya amal itu gimana? Harapannya itu ya dari segi infrastruktur. Infrastrukturnya itu lebih lagi dari Pemda sekarang ya. Saya juga mengharap Almaina itu lebih menjadi paku pesantren di seluruh dunia. Keren. Menjadi kiblat pesantren modern di seluruh dunia. Jadi contoh ya. Cetak generasi yang intelektual dan juga berdikari. Itu kan misi kita, tujuan kita. Oke guys, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Tadi ada kata-kata mutiara tuh, langsung editor kerja ya. Life is journey.